Pengen dong, siapa sih yang nggak pengen perempuan tuh kayak jadi Puan Maharani, kayak Bu Mega, dan tentunya politisi-politisi perempuan tangguh lainnya. Karena kan kalau kita masuk ke politik, cewek tuh langsung di underestimate gitu loh. Public figure, artis itu justru bisa membawa nuansa baru sih di politik, dan mereka tuh genuine loh. Mereka orang yang genuine, nggak ada kepentingan uang menurut gua. Yang nyelamatin ya salah satu dengan Pak Jokowi. Gitu kayak. Kenapa Pak Jokowi nyelamatin? Ya, Dan dengan gimana adanya Pak Jokowi menyelamatkan? Pak Zul jadi Mendak, itu kan ngangkat martabat partai kita. Oh udah Enggak, lebih mahal. Oh, anaknya ketumpan gitu. Terus? Pasti lebih mahal dimintain ya. Kayak yang tadinya biasa ngasih teh sama kopi jadi boba gitu. Iya, jadi green tea Harus gitu. Oke, welcome to Total Politik. Biru. Lu kayak yang gini-gini lu. Ya. Pan. Kita udah bersama Ini bintangnya. Iya, bintangnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Pan. Kok kita bisa kembaran gini ya? Gue tuh nggak nyangka juga, mungkin dari hati gue tuh udah sangat terpengaruh dengan lagu. Kebanyakan nonton TikTok kali. Iya, Gila. pan. Berapa juta penontonnya terakhir? 12. Aduh, nggak benar. 12 juta tuh video 12. gitu. Iya. Lu bikin video yang serius dengan visi misi. Nggak ada yang nonton. Dulu sama Roma Irama, pan gitu berapa Nggak ada yang nonton. penontonnya? Nggak ada yang nonton. Ya kan, lu bikin video yang serius dengan ya kan isi kepala lu perjuangan Nggak lu ada yang ya kan. nonton. Nggak ada. Yang laku Kadang-kadang apa? netizen kita emang gitu, yang gimmick-gimmick gitu malah ditonton gitu loh. Kalau tahu ditonton lu pilih angle dan Makanya kita sekarang ini yang bagus alhamdulillah ya. konsisten gimmick, tapi sebenarnya ada message-nya di belakangnya. Gitu. Oke, itu lebih tahapan berikutnya ya. Iya. Sebelumnya gimmick semua. Enggak gitu juga. Ada lah, ya 70% lah. Iya. Banyak ya. Iya. Tapi gimmick kan pintu masuk yang oke kan. Iya. Sebelum lu ngomong yang lain Iya. ya lu gimmick Kadang-kadang dulu kita aja. bikin yang bagus-bagus, yang isinya bagus segala macam, nggak ada yang nonton. Nggak clickbait, orang tuh nggak pengen ngelihat gitu. Tapi kalau bikin yang sesuatu yang beda, yang menarik, justru wah apaan nih gitu. Dan Zita Anjani lu tau gak, Dik? Beliau ini puannya Partai Amanat Nasional. Aduh. Ampun. Maksudnya pimpinan partai karena anaknya ketum partai. Pimpinan DPR juga. Pimpinan DPR juga. Lu tanya dulu Ini orangnya. Anda beneran, maksudku cocok atau embrace apa enggak tuh dipanggil puannya Pan? Enggak sih. Itu Beda internal ya. jokes tuh kan. Banyak orang Pan bilang ke gua, Iya. puan. Nah gitu kan. Jadi gini, kalau di PAN tuh ada organisasi sayap namanya PUAN, Perempuan untuk Amanat Nasional. Nah, kalau Puan Maharani kita tahu ya kualitasnya, perempuan hebat. Kalau gue masih belajar, gue jauh banget. Gue masih belajar untuk bisa seperti Puan Maharani. Tapi kalau organisasi sayap PUAN selalu dikaitkan dengan Puan, ya kita senang juga gitu. Karena kan kita pengen juga jadi wanita-wanita tangguh yang ada di politik gitu. Oh jadi sampai ke telinga kita ini kan karena lu mengembrace juga, lu nggak pernah melarang orang di belakang manggil, wih puan. Ya, ada. Doa Iya. Memang pengen lu jadi kayak Puan. Pengen dong, Dari siapa kita. sih yang nggak pengen perempuan tuh kayak jadi Puan Maharani, kayak Bu Mega, dan tentunya politisi-politisi perempuan tangguh lainnya. Karena kan kalau kita masuk ke politik, cewek tuh langsung di underestimate gitu loh. Pasti cewek, apalagi gue waktu jadi DPR tuh 29 usia gue. 29 tahun, perempuan, pakai hijab, itu langsung di underestimate. Kan pimpinan-pimpinan yang lain kan 50 tahun ke atas kan. Langsung pimpinan pula lu waktu itu ya. Langsung pimpinan, gue nggak ngerti cara ngetok palu gimana. Di bawah bimbingan Prasetyo Edi Marsudi. Iya, untuk my mentor kan. Kata dia gini, Zit, lo kalau kumis ini. mukul palu ya kenceng Zit, kayak gue nih, tok. Kan gitu ya. Iya. Om P gila juga ya Om P di Iya, DPR. dia sih nggak ada duanya sih. Iya, Serius? jagoan dia. Duanya. Ya dia kayak iya benar. Iya, tapi di nasional dulu 2019 PAN itu image-nya berseberangan sama PDI kan. Betul. Partai nasionalnya berseberangan sama Pak Jokowi. Wajah Islam Iya. yang agak berbeda dengan PKB. Iya, Nah, beda dan lah, PKS. berseberangan juga. Ya sama PKS Iya, lebih mirip. lebih mirip. Dulu ya, ini Lebih image orang lebih kanan dari PKS kita. Dulu ya. Ini Oke. PKS kita lebih kanan lagi. juga. Itu yang dirasakan iya. Iya, lebih Kanan gitu maksimal ya kan? Maksimal banget kita. Iya. Keras banget Kalau dulu, bisa padahal. revolusi besok kan ya. Sampai ada yang ayatnya apa tuh yang
apa ya, lupa gue ya. Gila, Lupa lu deh gue ada ayat apa gitu pernah di ini kutip. Partai Allah, Kubu partai setan. kubu setan sama Partai Allah, partai setan. Itu. Ya, itu Coba. Itu Pak Parah Amin tuh kan? ya benar. Iya. Parah ya itu. Parah banget gue aja kayak shock gitu. Parah bener apa? Aduh, gitu. Malu lah. Hah? Lebih ke malu sih yang anak-anak mudanya. Sebenarnya kan kita kan nggak mau politik yang kayak gitu. Kita nggak mau politik identitas kan. Kita kan maunya kan gagasan, terus Iya. ide-ide gitu. Gimik. Tapi jadi kalau udah Artis. ketemu anggota dewan lain PAN, wah udah pada takut duluan gitu. Jadinya Sebagai wajah Gimana? Islam yang kayak seperti wah, itu. keras banget nih gitu. Apa tadi partai Allah sama partai Partai setan. setan kan serem kayak gitu gitu. Jadi Tapi, ya iya. sekarang sih udah lebih jadi PAN yang sesungguhnya ya. Nah, menurut lu pan yang sesungguhnya itu harusnya kayak gimana sih? Ya kayak gini. Maksudnya? Kayak gini, kita kan sebenarnya tuh kayak lo lihat aja di pendiri PAN ya. Itu kan nggak semuanya Islam, banyak juga non muslimnya kayak Albert Hasibuan ya kan. almarhum ya. Bang Bara, Dan Bang Bara. PAN itu kan terkenal kan sebenarnya banyak juga akademis ya, akademisi, terus juga thinkers, pemikir, aktivis gitu Itu kan. isinya dulu kalau kolom opini Kompas itu kan Yoi. orang-orang pan tuh. Iya, ekonom ya Prof kan. Didi Rabini, Iya. Pak Derajat Wibowo. Yes. Ya. Sekarang udah balik lagi ke situ. Cuman sekarang lebih gaul lagi gitu. Gitu. Dulu partai artis kan ya kak ya. Dulu partai artis nasional, sekarang balik lagi sama. Artis lagi. Iya, memang kita bukannya kita menggunakan artis ya, tapi kita memang percaya bahwa artis itu sebenarnya bisa menyampaikan message lebih mudah kepada masyarakat, gitu. Kalau dianggap menjadi bagian dari pendangkalan gimana? Jadi akhirnya Kayak ini misalnya gimmick nih, aja kayaknya gue dipakai nih untuk vote Zita getter. Anjani nih, anaknya siapa? Gue terjun ke masyarakat, belum tentu ada yang dengerin. Siapa lo gitu, anaknya siapa lo, bodo amat gitu kan. Justru kalau kita bawa anaknya siapa, justru ongkos politiknya jadi mahal. Tapi kalau misalnya kayak Uya Kuya nih, Uya Kuya ya, turun ke masyarakat, langsung dia ngomong apa tuh masyarakat langsung Uya Kuya langsung tahu gitu. At least mau dengerin dulu ya. Mau dengerin, apalagi ketika udah mau dengerin message yang dibawa tuh baik untuk perubahan, untuk Oh inilah yang perbaikan. lu maksud dengan 70% gimmick ini. Iya, Iya, malah jangan-jangan bos, karena ada uya-kuya di tengah-tengah masyarakat yang saweran. Kasih di sini aja Itu Bang, kasih dia. dulu 2 lagu Itu nih dia. kita saweran. Iya. Jadi menghemat ongkos politik juga. Kalau kita kan kayak kalau bukan public figure kan datang, oh mau ngasih apa nih? Sangunya berapa nih gitu. Tapi kalau public figure kan ya udah kalau bisa lo datang deh, kita yang sediain deh tempatnya apa gitu loh. Kalau Jadi kan lebih oke. Chris Dayanti gimana? Terus Yanti juga sama. Banyak loh dia suaranya hebat loh. Chris Dayanti loh. Enggak, dan dia dinanti sama orang untuk datang. Punya Chris Dayanti. Oh iya. Sering Hebat loh. ditantang orang kan biasanya aduh ya yang penting Mbak Sita datang Chris nih Dayanti udah itu suaranya hampir di atas 200.000 ya kalau nggak salah ya. Keren banget. ngalahin sih. Bang Hebat Baskara. loh, bener. hebat banget. Hebat ya Chris Dayanti ya. Hebat banget. Hebat. Gue di follow sama Raul Lemos lagi. Serius loh. Wah, seneng ya. Kalau gua aja belum di follow. Gigi lu hilang. Ini ya sama orang Turki. Nah, Kak Zita, apa sih? Ya, ini gue setuju banget tadi yang Kak Zita omongin bahwa dengan artis itu ya ini politik elektoral semangat zamannya memang orang harus Iya. berkompetisi satu sama lain dengan terbuka gitu. Dan medium artis ini adalah tempat untuk menyampaikan pesan dengan mudah, pesan-pesannya PAN dengan mudah gitu. Nah, bisa iya, tapi kan nggak semua artis juga kayak begitu yang Enggak bisa. Ya kayak Bisa ibarat merepresentasikan Iya. tadi yang Iya. the value of PAN Iya. tadi kan, ibarat thinker, ibarat apa, ini kan pluralis. yang mengantarkan energi listrik itu besi kan. Isolator kan apa apa ya yang kondustor, Itu IPA gua Oh, cek ya lagi. kan itu. Iya. IPA gue Iya. C lagi. Iya, Wi. sama-sama. Iya. Besi bisa. semikonduktor. Iya, Ah. Kayu nggak bisa. Oh iya, kan itu pasti ngerti gue. Nah kalau kayak Uya Kuya, gua agak Oke. percaya dia kuliahnya ilmu politik UI dulu. Ada Feral Bramasta. Nah itu apa? apa? Feral juga DPR, caleg DPR. Iya, Ya, maksudnya apa apa? backgroundnya? Apa yang bikin dia jadi Kalau lu kan jelas nih Oke. background lu. Feral itu memang terkenalnya apa? sebagai pemain sinetron ya. Iya. tapi Dan dia sangat sukses sebagai pemain sinetron di usia muda. Dan dia sangat settle secara ekonomi. Tapi yang banyak gak tahu Feral tuh datang dari keluarga politik loh. Nyokapnya Vena Melinda tuh 2 periode. oh iya Bokapnya juga aktif di politik. Jadi dia tuh punya, kayak misalnya deh, kayak kita anak dokter nih, bokap gue dokter, pengen gak sih suatu saat jadi dokter? Betul. Kan pengen, jadi kayak it runs on his blood gitu. dan ekosistemnya ekosistem dokter gitu kan misalnya gitu. Ini ekosistem Betul. politik dari dia kecil ya. Yes, dan dia kuliahnya HI. Jadi dia Oh memang dia kuliah HI dia. HI. Jadi dia memang sebenarnya tuh Kita undang lah passionnya di kapan-kapan. politik gitu. Ya, lu bawa sinilah yang gitu-gitu. Mau. Iya. Benar ya? iya, Ya udah. Kita ajak ngobrol. Mau banget, tanya aja dia. Dan dia pintar banget.
Pinter banget. Lo tanya apa aja dia tahu. Tapi lu Tapi kalau kenapa dia tidak menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya itu ke ada publik? saatnya sih. Sekarang kan saatnya kampanye. Kalau udah kepilih baru nanti dia. ya kayak Terika di Petaloka gitu kan. Orang udah nggak inget dia lagi oneng. Iya. Oneng tuh pintu masuk aja, Yes. tapi gimana dia mobilisasi buruh, Bertransformasi. dia bertransformasi. Eko Patrio. Mas Eko 3 periode kan? 3 periode dan pindah dapil tuh gak gampang loh. Nah, tapi itu menurut gua agak spesial. Mas Eko di dunia keparlemenan dia kuat, tapi di dunia keartisan juga masih punya Hebat. sesuatu, Manajemen nama. artis baik, hebat, Eko Patrio. Hebat. Jadi politisi artis di PAN tuh nggak kaleng-kaleng, bisa gue bilang. Bener-bener bagus di dua-duanya gitu loh. Itu harus masuk manajemen talent Eko Patrio dulu baru bisa masuk PAN atau enggak? Enggak sih, tapi ya? banyak scouting, Biasanya banyak scouting. lewat situ. Iya. Tapi Otomatis gini ya. nggak semua artis tuh nyalek. Contoh Eli Sugigi. Kan banyak yang mempertanyakan, kok Eli Sugigi tuh gak nyalek, tapi dia suka dengan politik, percaya nggak? Eli Sugigi tuh suka dengan politik dan dia menjadi kader PAN itu karena dia memang peduli dengan politik, tapi dia gak nyalek karena dia tahu kapasitasnya mungkin atau gimana ya. Dan ada juga yang kayak Uya Kuya. Uya Kuya tuh sebelum masuk politik, lo dengerin aja podcast ya, kan masalah Bentar. TKW, masalah Iya, apalagi serius itu. Serius. banget, dia orang yang sangat serius loh Uya Iya, Kuya, dan dia UI ya kalau nggak salah ya. Iya, senior gua. Visip, Iya kan? visip. Visip kan dia kan? Politik Visip. 96. Jadi ada juga Juniornya yang kayak Munches. gue mau politik praktis, ada juga yang di belakang layar nih. Gue mau jadi aktivis aja, mendukung partai ini, mendukung partai ini. Ya karena banyak kawan-kawan di situ, mereka jadinya Yes. mau Iya. terlibat gitu ya. Terlibat. Dan mereka suka kegiatan-kegiatan sosial gitu, suka ikut aktif menyapa masyarakat, suka gitu. Tapi memang PAN memberikan peluang nggak sih mereka untuk ya tidak hanya jadi artis aja. Maksudnya ketika berkampanye nggak pergunakan keartisannya tok gitu, tapi beyond that gitu. Oh sangat. Jadi kalau makanya Ada kalau nggak dilihat- tuntutan itu gitu dari PAN meskipun ya artis, tapi ya itu pintu masuk lu untuk diterima. Tapi setelah itu lu harus bicara gagasan, lu Oh, harus iya. bicara konkret, Contoh hal-hal Desi konkret. Ratnasari ya, bisa dicek. Desi Ratnasari itu kalau nggak salah udah 3 periode ya. Ya, jagoan Iya, juga. iya, Dia jagoan baru juga. mencahkan undang-undang tentang apa gitu, gue lupa ya undang-undangnya apa ya, tentang pendidikan lah pokoknya. Tapi dia pengusung undang-undang, kan nggak gampang jadi Gampang. pengusung. Harus yakinin semua orang. 500 lebih anggota dewan pengusung tuh Desi Ratnasari, berkualitas banget. Jadi di PAN tuh gayanya aja kayak gitu, kayak kita gimmick apa segala macam. Pasya, Iya. mantan wali kota, Wakil wali kota. mantan wakil wali kota, ya kan? Palu, ya. Hammer, Iya, Palu. Ya, udah gayanya anak band, pernah juga rambutnya dimacem-macemin. Iya. Tapi begitu turun ke masyarakat yang disampaikan gagasan, Iya. gitu. Dan leadershipnya Pasha tuh teruji Kualitas. karena pernah kena waktu zaman beliau kan zaman tsunami kan. Iya, Teruji turun. betul. Dia ke tsunami itu nggak ngapa-ngapain, nyanyi, menghibur dan orang senang. Iya, iya, Jadi iya. menurut gue public figure, artis itu justru bisa membawa nuansa baru sih di politik, dan mereka tuh genuine loh. Mereka orang yang genuine, nggak ada kepentingan uang menurut gua. Karena jadi ketika dia jadi artis kan, coba misalnya kayak sekelas Pasha Ungu ya, sekelas band, dia manggung dapat bayar ratusan juta. Ya. Sebulan bisa berapa kali manggung kan? Iya, bisa. Sedangkan kalau lu jadi politisi gaji berapa sih gitu. Betul. Jadi lebih ke Apalagi pengabdian sih. Wakil wali kota dulu kan. Iya, gaji kecil banget kan? Iya. Iya, itu Sekali berkorban manggung tuh ya. ratusan juta. Iya, bukan hanya dia yang berkorban, sak band berkorban ya kan. Iya. Jadi gue pernah ngobrol sama Kanda Pasha, dia harus dipanggilnya Kanda Pasha. Dinda, iya Kanda. Itu harus gitu tuh. Gue pernah ngobrol sama dia. Dia bilang gini, apa sih yang membuat hidup Kanda lebih baik ketika menjadi pejabat publik katanya? Gini Dinda, dulu waktu jadi rockstar, Dinda ini lihat nih piala Kanda semuanya udah Kanda menangkan katanya. Ini orang kalau di ruang privat songong-songongnya sama adik-adik ini menginspirasi. Karena kalau di luar abang mantap abang. Ada yang gitu ke orang kan. Lihat Dinda, ini piala-piala Kanda, vokalis terbaik apa segala macam. Tapi Kanda nggak punya hidup, naik pesawat, Iya. bandara, hotel, panggung, hotel, bandara, naik pesawat, panggung, gitu terus. Iya. Kalau sekarang Kanda sore bisa pulang kerja, pulang kantor, pulang main sama anak. Iya. Habis itu besok pagi ngantor lagi. Ada kehidupan. Iya. Kebahagiaan yang dia Iya. terima Bahagia ya di lah. politik ya. Kayak Velo ya. Velo tuh gak gampang loh masuk politik. Dia kalau misalnya
Eko, Pasha atau misalnya kayak Uya udah mature, Betul. udah selesai. Udah menikmati Udah masa-masa menikmati. topnya Karena ya. tuh usianya belum 30 loh. Dia baru merintis. Makanya gue ya. tuh jempol 2 buat Feral, bener-bener pengorbanannya banyak banget untuk masuk politik dan itu yang netizen nggak tahu. Gitu. Apa pengorbanannya biasanya? Dia kehilangan banyak banget income. Dia berhenti dari sinetron. Tapi kan dapat income dari dan juga PAN. banyak Enggak. kayak BA ya, brand ambassador yang nggak jadi gitu kerja sama dia gitu. Tapi kan dapat income dari PAN kata Budi barusan. Enggak lah, nggak seberapa lah, kita bantu untuk dia kampanye. Tapi untuk hidupnya dia kan enggak Ya karena sama sekali. di pikiran publik itu Mbak Zita, ini kan Iya. kayak semacam talent acquisition aja. Iya. Kayak Manchester City beli pemain bagus aja. Iya. Terus digaji bulanan gitu. Beda Begitu. dong gajinya Manchester City sama politisi. Apalagi politisi di Indonesia kan. Iya, lebih banyak mungkin kalau dia jadi artis ya. Ih jauh, ratusan ribu kali lipat. Makanya gue juga sampai bingung kayak lo beneran mau di politik gitu, kenapa gitu? Lo jadi artis gaji lo bukan gaji ya, pendapatan lo gila gitu. Kenapa lo mau di politik ya? Katanya ya gue pengen pengabdian. Dan artis tuh boleh flexing kan. Kalau politisi di flexing belum tentu diterima publik. So, proposal makin banyak kalau Iya. flexing kan. Kalau Mbak Kade nggak bawa Herme, lo kok Hermenya kemana? Iya. Kan gitu kan deh, karena Kade. Udah gitu. kaya duluan Iya, kan. betul. Oh gitu ya dia malah ditanya orang ya. Iya. Kok Grand Mimi, Mi, kok Grand Mi. iya, kok Grand Mi ke ini pakai sepatu yang ini fancy gitu. Iya. Ya memang sehari-harinya gitu. Iya emang emang jadi gitu. diri sendiri Jadi aja, diri toh. sendiri. Iya. Tetap dia bisa Nah, turun ke masyarakat. Tapi kalau- gini Mbak Sita, Iya. ini satu menarik, gue lagi-lagi video pan Iya. itu kita puterin lagi deh. Gue pengen lihat, maksudnya di tengah banyak ketidak ini ya. Kita ajak lah Bang Uya ya, ntar gua WA. Iya aja. lah, lo tanya dong Supaya supaya ke tempo lah teman-teman kita sih. supaya masyarakat netizen tuh tahu sebenarnya justru kita tuh harusnya mengapresiasi artis yang mau masuk ke politik loh, bukan malah dikata-katain. Karena mereka tuh pengorbanannya banyak banget. Kalau misalnya kayak mohon maaf kayak misalnya kayak karyawan masuk politik ya udah. Kan nggak banyak juga. Tapi kalau artis dengan pendapatannya wow, lifestyle-nya wow, terus dia harus jadi politisi, top. menurut Mbak, gue. tapi kalau misalnya ini ya kan tadi kan menjelaskan lagi-lagi ini pintu masuk. Iya. Tapi kemudian sama netizen dijadikan quote unquote nih. Iya. Jadi olok-olok, Dibully gitu ya? dibully. Heeh. Meskipun lagi-lagi lebih baik dibully dan diolok-olok dibanding tidak dibicarakan sama sekali Yes. juga dalam politik Iya. kan. Kalau dicuekin lebih parah. Lebih gitu. parah. Nah, lu ngelihatnya gimana? Akhirnya apa yang lu tuju menghadirkan artis-artis untuk bisa diterima masyarakat justru malah membuat bagi sebagian orang dan yang menjadi viral kan quote unquote Iya. buliannya itu kan. Iya. Itu gimana lu Kalau gue terimanya? sih biarin Lu ngeliatnya aja. gimana? Kadang-kadang apa bad news is a good news buat gue dan juga kayak ya biarin aja orang mau ngomong apa. Kita kan selalu pro dan cons kan, dan kita hormatin apapun pendapat mereka. Karena pendapat ya pendapat, nggak bisa mengubah fakta. Ya. Nanti ketika udah jadi dan juga sudah ada yang jadi, lalu, wih, lo doyan ya dengan Iya, makanya dia- Anda suka ya? Wah, Anda Kamera jangan-jangan personal, iya. FYP di TikTok pan semua. Campers gue nih orang Ambon, jadi penyanyi gereja dulu. Iya. pantes. Mantap. Alirannya begini juga dia biasanya. Jadi ketika nanti udah jadi lihat karyanya kayak Desi Ratnasari, lalu ada Primus. Tahu nggak Primus kalau kerja naik apa MRT atau naik kereta? Tahu. Oh, iya. Iya kan? Oh, naik kereta Iya. rumahnya Bintaro. Iya. Iya. Dulu gua ada Itu karena warung macet aja. ada warung Nggak, Valdo emang Maldini. emang hobi. Dulu Valdo Maldini kan punya warung. Iya. Iya di Bintaro. Heeh. Waktu dia nyalek di Bogor jadi lawannya Primus. Heeh. Ya kan? Iya, gue tahu Iya banget kan, itu. lawan Primus. Padahal tiap malam dia pakai wifi-nya Primus. Di rumahnya itu tembus sama warungnya sama wifi-nya Primus. Nggak dikunci katanya. Valdo kan udah jadi artis sekarang, Bang. Iya. Nggak diajak ke PAN lagi. Siapa? Valdo. Kan udah kemarin. Iya. Oh, udah ya. Udah. Iya, kan Seneng side- banget dia ke kantor Itu kan side PAN. tour. Kok waktu ke zaman gue nggak ada sih gitu. Zaman lu kapan? Valdo Tapi tuh gaulnya katanya udah Valdo mau aktif. nyalek loh dari PAN. Iya. Iya ya. Iya tunggu aja. Ya kan Valdo? Iya kan? Kemarin kan bisik-bisik sama gue. Mana Katanya gini Mbak, tunggu selesai dulu ya Mbak, gue di yang sebelah. Kayak gitu. mana berani Valdo komplain sama ini. Iya. Saham akan banyak dalam kehidupannya. Nah, Kak Zita, Hmm. tadi nanti orang akan merasakan prestasinya. Iya. Ini pintu masuk. Apa sih yang membuat seorang artis tuh berhasil
bertransformasi menjadi seorang politisi yang dianggap mumpuni. Banyak contoh, Mas Eko. Dulu kita punya dari Golkar Pak Tantowi Yahya gitu. Di PDI ada Sofwan Sofyan. Sekarang ada Bang Miing. dulu. Terus sekarang Nico Siahaan juga Di Dia Petoloka orang udah lupa Iya, dia udah online kan. Nah, sebagai ini pembina keartisan di Pan kan, Iya. puannya Sebagai Pan, Kakak pembina ya. sebagai talent pool manajemen iya. kan. mitranya Eko Koordinator Patrio kan. Apa ya kualifikasi apa yang mereka miliki sehingga bisa untuk bertransformasi dari seorang artis menjadi seorang politisi yang punya kapasitas, punya kapabilitas. Yang gitu. sangat menentukan tuh sebenarnya partai politik ya. Itu ngaruh banget. Kalau di PAN kan PAN bahkan ada singkatannya Partai Atas Nasional ya. Kita tuh udah sangat biasa dan sudah sangat piawai dalam membina artis-artis. Jadi mulai dari kaderisasinya, sekolah politiknya, cara kampanyenya. Banyak ya yang nggak sebut warna atau nama ya. Banyak yang cuma dikasih uang. Ya kan? Kalau kita enggak. Semua artis PAN wajib turun ke masyarakat. Kemarin lihat aja di Instagramnya Verrel Bramasta. Dia turun ke masyarakat sampai habis itu babak belur. Ada yang dicubitin, ada yang gemes gitu. Jadi wajib di kita turun ke masyarakat dan ada laporannya. Karena Pak Zul gila juga turunnya. Iya, jadi wajib banget. Semuanya wajib turun ke masyarakat. Gitu. Lu juga dulu gitu ya? Wajib gue. Ya gimana? Lu cerita dulu dong. Berapa Kenapa? titik lu sehari Oh dulu? gue dulu Energi pokoknya agak banyak gini loh, ya. boleh Dulu lihat. gue gemuk banget ya. Iya. Timbangan gue 90 kilo gitu. Pas dilantik tuh timbangan gue 60 kilo 30 gitu lah. kilo tuh. 30 kilo gue turun. Capek 2 kali masuk rumah sakit. Karena setiap hari 10 titik gitu ketemu masyarakat, naik ojek, naik motor gitu. Dan artis-artis kan pada mau loh kayak gitu. Kayak Adele sama Pasha kan satu dapil. Berdua naik motor. Adel pasti sedapil. Iya, Pasha DPR RI. Keren kan? DPRD dia Adel. Iya, Adel. Adel Naik dia motor Adel. berdua. Jakarta. Jakarta. Oh itu udah tandem nggak perlu ditanya Uya siapa dan tandem. istrinya Astrid satu dapil. Astrid juga. Jalek juga. Jalek juga. Jalek juga. Naik motor juga. Cinta nggak? Cinta siapa? Cinta Anak ya? Iya. Enggak, belum. Tadi gimana gue dia? Oh iya, Cinta juga ikut kan. Langsung hipnotis tuh kan. Pokoknya kalau sama Uya, semuanya dihipnotis sama dia. Pilih gue. Turun ke lapangan yang paling Paling turun. kualifikasinya. Iya, jangan sampai jadi public figure cuman kita support dana tapi nggak diwajibin turun ke masyarakat. Begitu dia turun ke masyarakat, bersatulah, sambung hati, sambung rasa. Oh ternyata gila di tempat lokasi syuting gua gak pernah gua ngeliat yang ada di bawah gitu. Nah kan lo lihat kan sekarang kan gitu. Verrel tuh kalau ke dapil 4 jam loh. Tiap hari dia bolak-balik 4 jam dengan mobil Porsche-nya dia ke Pakai dapil. Pakai. Ya gimana mobilnya bagus semua kan? Iya. Iya udah lanjut kaya kan dia Jadi, kan. ada nggak misalnya kan ini artis ini. Gua baru tahu juga. Iya. Iya, artis punya harta yang lebih bagus lah, punya uang lebih bagus. Itu ada nggak misalnya lu turunin dong standar lu. Enggak, kalau di PAN lo jadi diri lo sendiri. Lo nggak boleh jadi yang lain sosok ini enggak. Lo harus jadi diri lo sendiri. Kalau di kita kayak Sosok gitu. Miss Queen gitu nggak boleh. Nggak boleh kalau lo punya yang kalau lo kaya lo tunjukin lo emang udah kaya gitu. Makanya Eko tuh tagline-nya orang kaya lama gitu. Iya. Iya gitu. Dia embrace jadi embrace aja ya. Iya, makanya kayak lihat aja kadang-kadang PAN ya TikToknya sosmednya ya kadang-kadang ya apaan sih nih politisi kayak gini ya emang kenapa? Nah, Emang kita begini kok gitu. artinya PAN yang sekarang udah kembali ke kitohnya ya, Iya. kembali ke tengah lagi, lebih cocok dong dengan style-style kayak gini. Cocok banget. Dulu Gue happy banget. Sekarang gue rajin ke kantor. Terus kayak kalau kegiatan datang dulu mah, kalau ada apa tuh tegang, deg-degan. Terus kalau pakai bajunya ketat dikit dijutekin gitu. Sekarang mah enggak. Sekarang orang-orang yang jutekin tuh pindah ke partai. Sekarang ada yang iya, sekarang bahkan ada yang non hijab, ada yang pakai tali satu ya, nggak apa-apa. Dan itu bisa bertransformasi cepet berarti dong. Cepet Banget loh. Cepet. Iya kan? Iya. Berarti tinggal kepalanya aja ya. Iya, itu yang gue mau ngomong. Oh gitu. Jadi di tongkrongan itu. Padahal biar orang- tongkrongan asik. Kesimpulannya ini ya. Iya. Biar tongkrongan asik cukup ngurangin satu orang. Iya, langsung satu tongkrongan asik ya. Nggak kualat kan kita. Enggak. Nah, itu ya Mas Suara. Tapi ya Nah, tapi gini satu lagi Kak Sita, dengan perubahan PAN sekarang ya, brandingnya, image-nya dan dibicarakan oleh banyak orang, ini di konstituen di bawah gimana responnya? Senang banget.
Karena lu 2 kali pemilu kan iya. pakai Islam. pakai Islam. Iya, pakai dianggap pakai identitas seperti yang lu bilang tadi Iya, juga. Ketat tolak, Iya. ya kan? Iya. No hijab mungkin susah masuk, gitu-gitu. Jujur ya, Marketnya harusnya sama kan? selama ini yang menyelamatkan PAN itu kan konsisten turun ya. Dari awal kita ada sampai sekarang tuh konsisten turun. Kursi DPR kita 40 sekian, gue gak hafal lah, terakhir kita 44 kan, turun terus kan. Jujur yang menyelamatkan PAN tuh adalah tokoh-tokohnya. Jadi walaupun partainya tuh kayak yang strength banget, tapi tokoh-tokohnya DPR-nya itu ketika turun ke masyarakat betul-betul membawa banget dengan masyarakat. Jadi diri mereka sendiri. Iya, makanya gue yakin banget insya Allah 2024 ini naik banget gitu. Naik banget Tapi harusnya. sekarang katanya sama Pak Jokowi sayang banget. Kalau dulu kan Alhamdulillah. Jokowi down. Ya bener nggak? PAN itu tegak lurus sama Jokowi, Mbak. Bener nggak tuh? PAN itu ya tergantung Pak Jokowi bisa. Ini pantes-pantesan nih Ya. gue kasih pertanyaan politik satu. Oke, satu ya, gue Iya. jawab nih. Jadi gini, tapi kalau salah maaf ya tuh. Jadi ini pembicaraan di rumah ya. Ya, Ya. pembicaraan di meja makan ya. Iya. Jadi gini, kita kan jadi orang itu kan harus tahu budi ya. Iya dong. Kalau kita dibantu kan kita harus membalas budi ya. PAN itu kita tuh lagi paling bawahnya. Udah kongres, lo tahu kan di Kendari kayak gimana, ya kan? Kongresnya sampai lempar-lemparan kursi, habis-habisan. Terus juga sebelumnya kepala daerah kita habis semua, ya kan, diciduk apa segala macam. Terus juga DPR kita tinggal 44. Kita hit rock bottom lah, betul-betul. Yang nyelamatin ya salah satu dengan Pak Jokowi. Gitu kayak. Kenapa Pak Jokowi nyelamatin? Ya, Dan dengan gimana adanya Pak Jokowi menyelamatkan? Pak Zul jadi Mendak, itu kan ngangkat martabat partai kita. Tapi itu kan udah lama setelah Apa? Pak Zul terpilih lagi. Iya, tapi kan kalau Bapak yang lama sudah nggak ada. iya, sekarang dengan adanya Mendak, contoh isu-isu minyak goreng, apalagi minyak goreng kan stabil, itu kan ngangkat banget. Bahkan hasil elektabilitas PAN menyatakan kenapa PAN bisa naik karena kerja Mendak. Jadi kita tuh bersyukur dan berterima kasih Oh, banget ada. dengan Jadi Pak Jokowi. punya itu. jadi punya etalase ya. Orang-orang PAN ini, elit-elit PAN, pimpinan-pimpinan PAN itu punya etalase untuk nunjukin ke kerja gitu kali. Iya, jadi Dan kayak- itu karena Pak Jokowi etalase Iya. itu dibikin. Jadi ya. kalau di meja makan sih gitu sih, bokap ngomongnya sih. Oke. Berterima kasih banget sama Pak Jokowi. Mantap. Di Yoi. Mantap. Jakarta nyalonin gubernur wakil gubernur nggak? Kalau gue pengen banget, tapi bukan gue ya. Iya. Karena gue juga tahu, Ini kalau saya dipotong sukanya TikTok, TikTok. kalau gue pengen banget itu langsung Azita. Gue Anjay. TikTok Siapa, aja. siapa yang nggak pengen kan? Iya. Kalau pengen. Kalau gue bisa bungkuk diri lah. Kalau gue pengen, kan gue wakil ketua ya, pimpinan ya. Iya. PAN kursinya tuh 9 ya. Walaupun ada beberapa kepala daerah sekarang yang masuk partai-partai di Jakarta, tapi kursinya di bawah kita. PAN tuh kursinya 9. Insya Allah besok 2024 naik. Paling nggak kita ngincar tuh posisi DKI 2. Dan di PAN tuh banyak banget tokoh-tokohnya. Contoh ada Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Itu udah politisi mateng teng tuh. Udah jadi ketua DPW, politisi, pindah dapil. Pengorbanannya untuk masyarakat gak usah ditanya. Ada Pasha Ungu, ada Bima Arya. Iya. Banyak banget, ada Desi Ratnasari. Iya. Siapapun itu kader PAN yang dipilih ketum dan juga tentunya disukai oleh masyarakat, gue dukung banget. Dan gue pengen sih kedepannya sih PAN di DKI untuk DKI 2 gitu. Oh, targetnya itu. Yes, DKI At 2. least harus ada kader PAN di surat suara lah ya. Yes, Targetnya itu ya. betul. Kayak terakhir kan ya Prof Didi ya. Prof Didi Rabini ya ada di Iya. surat suara. Kan belum pernah juga warga DKI kuasain ada PAN di eksekutif. Cobain dong. Iya ya. Iya ya. Jadi bukan lo, tapi bukan lo nih. Enggak, Meskipun aku sih lo enggak. lo privilege sih, lo wakil ketua DPR, udah punya pengalaman muda. Pimpinan Gue lagi. Pimpinan. gue ini aja, gue jadi udah wakil ketua DPRD aja gue udah senang. Kemarin TikTok gue aja tembus 10 juta, gue seneng banget loh. Iya. Pertama kali Belum TikTok tentu gue 12 juta. Belum tentu Bima Arya 10 juta lah. Iya, lebih ya, meskipun Orang lebih. susah loh buat segitu. Susah loh, Kita gila max loh. saja total politik cuma 4 juta kok. Gue 12 Max. juta, makanya gue udah itu pertiganya. prestasi banget buat gue deh. Nah, cerita dulu dong. Background nih terakhir nih. Background pan Lagu PAN nih. ya? Iya, ini penting Oke, nih. jadi gini, banyak yang nggak tahu lagu PAN tuh penciptanya siapa? Siapa coba penciptanya? Enggak tahu. Dwiki Darmawan. Tebak, Bukan. tebak. Pak Zul bukan enggak. Bukan. Coba. Kok? Hah? Kok Gila kan dia? Keren kan? Ini Dia gila bisa nih bikin dalam musik artian juga. positif apa negatif? dia bisa ya? Bikin musik, jadi bisa ceritanya bikin lagu, iseng-iseng. Dia bukannya bikin lagu nih. lawak-lawak pakai styrofoam aja dia. Enggak, Ya, dia gua- slapstick dia top itu. Jadi- Patrio. Dia bikin lagu pan. Itu lagu buat senam.
buat senamnya kita. Kita kan kadapan suka senam tuh, suka joget-joget senam Buat gitu kan. penggalangan lah ya intinya. Iya. Nah, jadi udah launching 6 bulan sampai 8 bulan yang lalu. Itu nggak viral, Oh, biasa yang itu tuh aja. yang tadi video yang kita putar. Itu lama. Ya itu baru tuh video lama. klipnya. Oh, Itu baru video baru setelah viral. Setelah viral. viral. Gue bikin ke Bali, Oh, baru cuy. banget ini. Iya, ke Oh, yang Bali. Bali kemarin. Iya, ke Bali. Itu juga Oh, netizen gitu. gila niat banget sih Pan ke Bali bikin video klip gitu kan. Lo nonton juga video klipnya gitu kan. Iya. Terus udah bikin lagu Pan buat senam, gak viral biasa aja. Cuman setiap kali gue senam orang tuh kayak enak banget lagunya, enak banget gitu. Nah iseng-iseng lah gue 2 minggu yang lalu bikin di TikTok gue lagu Pan. Ada video klipnya yang di kantor Pan. Lagu Iya, Pan gue itu naikin di cara itu TikTok. Gue tidur besok paginya 5 juta. Wah kaget gue. Wah kok bisa 5 juta. Gue tidur lagi besoknya udah 12 juta. Dan itu FYP-nya gila banget. Sampai orang tuh pada bikin video semuanya. Udah heboh banget, ya udah naik terus akhirnya gitu ceritanya. Tapi dibully-bully orang gimana? Kalau yang itu bagus bulian yang kayak gini. Pan kapan gue mapan? Pan nikahannya kapan? Nah, kita lagi bikin lagunya. Jawaban netizen. Cie. Oh, Tunggu jadi aja tanggal mainnya. embrace aja lu enggak sok. Oh, ini Lu ada lagu yang ini ke partai kok kacau banget sih. Enggak. Artis-artis gini kan tuh banyak juga komennya gue Enggak, baca. biarin aja. Ada orang gini, ya Allah kok mau sih disuruh pan gitu Oh, gitu. enggak, itu netizen doang tahu. Tapi kalau misalnya kayak Uya Kuya turun ke masyarakat, orang malah pada senang. Mas Uya, saya besok pilih Mas Uya ya. Kayak Feral kok ada di sinetron, ada di sini. Aku besok pilih Feral ya. Yang julid yang netizen di sosmed aja. Kalau ketemu asli mah milih. Iya, itu paling berapa? Iya belum tentu banyak juga mereka. Raja elektoral tuh yang di akar rumput ini ya, yang tentang Yoi. Feral sama Uya Kuya. Ngomel-ngomel itu kan cinta. Iya. Nah, ini terakhir lagi nih. Gimana sih caranya lu meyakinkan masyarakat nih kayak bahwa orang-orang ini kalau terpilih nanti itu kualitasnya nggak busuk gitu. Kan Nggak seperti artis dibayangkan. nih. Iya. Cuma nggak- bisa joget-joget. Iya, Iya. gitu. Ya kan artis mending gue pilih Budiman Sujatmiko. Iya. Gitu lah kira-kira. Jadi sebenarnya semua artis yang masuk politik itu gue jamin gak kaleng-kaleng. Kenapa? Satu, sebagai artis dia meninggalkan profesi artis terus jadi politisi, itu aja udah pengorbanan. Iya. Orang kalau kayak gue nih, gue kan swasta. Terus misalnya ada juga yang kayak bisnis apa. Bukannya masuk ente politik mah. guru. Pak, guru. Gue swasta juga, gue kan juga ada bisnis. Iya, iya. Plus juga pendidikan kan. Iya, iya, benar. Kayak gue pendidikan swasta, masuk politik ya biasa aja. Maksudnya nggak ada yang gue Spesial. tinggalin gimana-gimana. Tapi kalau artis pengorbanannya secara materi, secara dia lagi kayak Feral lagi naik-naiknya dia tinggalin. Dunia entertain itu luar biasa. Yang kedua, Dia biasa dicinta, tiba-tiba pasti ada yang benci. dikatain, Kalau di politik dibully ya kan. Ya, jadi yang pertama pengorbanannya untuk masuk politik. Yang kedua, ya mau dia artis, mau dia nggak artis, jadi DPR tuh nggak gampang. Jadi kalau dia jadi DPR dia udah pasti, menurut gue ya, berkualitas. Gitu. Pasti berkualitas. Pasti nggak gampang. Kan Banyak kok kualitas artis yang nggak harus jadi. dibentuk. Kenapa? Kualitas Oh harus iya, maksud gue misalnya artis masuk partai kan belum tentu jadi juga gitu, walaupun kita partai mentoring atau belum tentu jadi. Jadi kalau dia udah masuk politik terus dia jadi DPR pasti dia berkualitas, nggak mungkin enggak. Krisdayanti berkualitas, lihat aja dia kalau rapat kan ngomongnya apa gitu. Rajin. Nah, Yang apalagi- ku mau. Tante yang ku mau kata anak gua. iya. Ayah sama tante yang ku mau. Kata anak gua. Setelah bapaknya mencuci otak dengan lagu itu terus. Iya. Tapi keren. Ya, keren, tante keren. Krisdayanti nenek-nenek. Anak gua kan temanya Grandmi. Grandmi. Nelly dong, Hah? Nenek Linca. Nenek. Iya. Ya, kasih pesan buat Puan Marani dulu deh. Serius nih? Iya dong. Emang dia nonton? Nanti gue potongin, gue kirimin ke orangnya. Ya bener, ya Gua udah. ada. Kasih dulu pesan buat Puan Marani. Daripada gue tanya pesan ke Amin Rais, Iya, mending ke Puan Marani kan. Iya, kan Anda Puannya Pan. Pesan nih. Iya, Benar nih. Iya, benar. Gua kirimin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puan yang Zita kagumi. Tentunya semua kader-kader PAN yang perempuan pengen banget ya kayak Mbak Puan, terinspirasi banget. Dan Mbak Puan tuh banyak yang bully loh. Orang nggak taau kan susahnya sebagai anak politisi jadi. Fokus ke Mbak Oh Puan. iya, Ya. kayak Mbak Puan. Pokoknya kita Ya intinya ngomongin itu juga nggak apa-apa. Iya coba. kan? Susah jadi. Pokoknya, anak politisi apa susahnya tadi? Coba lanjut. ya jadi anak politisi itu susah banget untuk bisa jadi politisi karena satu begitu kita turun ke dapil mahal biayanya.
mahal biayanya dan juga banyak yang perlu kita buktikan gitu. Jadi ngelihat Mbak Puan sekarang sebagai perempuan dan jadi ketua DPR RI itu betul-betul inspirasi ya buat semua perempuan yang masuk ke politik gitu. Ya, inspirasi buat Kak Zita juga. Iya. Mbak, emang inspirasi. anak politisi lebih mahal? Mahal lah. Makanya aku kalau turun nggak pernah bawa Zulkifli Bukannya Hasan. Nggak pernah. Bukannya lebih murah, artinya maksudnya udah perangkat Enggak, partai udah lebih bagus. mahal. Oh, anaknya ketumpan gitu. Terus? Pasti lebih mahal dimintain ya. Kayak yang tadinya biasa ngasih teh sama kopi jadi boba gitu. Iya. Jadi green tea Harus gitu. naik gitu ya, kalau nggak Iya. macam segini Iya, doang. biasanya kue jadi jeko gitu. Masa anak mendak gorengan doang. Jadi gue gak pernah ngaku. Gue biasanya Zita siapa? Zita Anjani. Untung nama gue gak ada belakang-belakangnya kan. Enggak Nggak kayak ada Hasan. Zulham gitu ya. Enggak, Zulham agak ketebak kan. Iya ya. Ya, makanya dia gak mau jadi politisi. Iya, untung dia kan karena namanya Zulham Iya, itu kan dia. Kalau dia. Iya kan? Satu lagi buat Mbak Puan. Iya, apa? Pak Zul gak masuk kalau ada wapres. Lo gimana sih? Kata Pak Zul dia mengajukan nama lain. Erick Pak Ya kan Erick ini kan Thohir. anak ya. Ini suara anaknya Ini, Pak ini Zul. suara 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 anak meja ya. makan ya. Iya. Suara meja makan di rumah. Enggak, ini bukan lebih suara di DPP. kamar bersama kakak-kakak sih. Gila. Keren banget ya. Zita Anjani Top, top ya. top. Ini Top. menurut gue ya, ini politik sekarang adalah politik Kayak kayak lu, politik iya. orang kayak lu, Mbak. Kayak lu. Jujur ya, orang yang bagi bangsa dan negara, Males ya? lagu pan itu adalah lagu Pancasila. Itulah Pancasila. Kami ingin. Enggak, itu enggak laku. Nggak Lalu kan laku bilang, "Ya udah pan apa?" Orang, "Udah kapan gua pacaran? Kapan gua mapan. Kapan gua mapan? Iya. Kapan gua ya gitu-gitu." Ya udah jawab Nikahannya aja. kapan? Iya, nikahannya Gokil kapan? loh, Zita Anjani top. Itu 4.0 Yoi. politician. Nah, ini gua agak jarang puji orang nih. Ada. dia kata, gue sebelum ini kan, ini Kak Zita ini kakaknya temen gue bro. Nanti lu jangan kenceng-kenceng ya. Ternyata Gua yang terpesona sama lu. tadi gue brief dulu tuh. Tapi abis ini sebelum nanti telah selesai bikin TikTok sama gue ya. Iya siap. Dua ya. Pan, Iya, siap. Siap. Iya. tapi jangan pan loh. Iya. Nanti susah gua bela. Ini bilas dosanya susah kalau itu. Sekarang semuanya bukan pan aja udah kayak emang jadi lagunya lagu umum gitu loh. Oh, iya. Mana ada lagu pan. Hei, Mau menjebak kita dia. Iya. dia Nggak ada. abis TikTok dia kasih KTA. Kalau lu suruh nyari You Raise Me Up itu lagu umum gua percaya. Versi K-popnya aja. Iya, iya. Nah Iya. tuh gitu. Ah, itu boleh. Pan. Mau, Kaisang mau. Kaisang mau Dia kayak koalisi. Iya. Dia berharap surat rekom. mau maju wali kota Depok. Iya. Gua rekom pun gak butuh. Oke Ya, Kak Mas. Zita, makasih Oke, banyak. thank you. Thank you, Mas Selamat Zita. malam. Bye-bye. Bye. Adios.